3021. Iwan, bolehkah aku ikut denganmu ke wilayah tengah? Tanya Yuni. Kamu ingin ikut denganku ke wilayah tengah? Iwan terkejut. Boleh, jawab Iwan sambil berpikir. Dia pergi ke wilayah tengah untuk melacak Brahma dan perluas pemasaran Bio Farma Group ke pangsa pasar di sana. Berbeda dengan keadaan di wilayah barat. Saat pertama kali Iwan tiba di wilayah barat, dia sudah membuat kesepakatan dengan Hugo. Dan dengan bantuan Hugo beserta Rini, Iwan berhasil mendirikan cabang untuk Bio Farma Group dengan mudah. Ini menghindarkannya dari banyak masalah. Namun keadaannya akan jauh berbeda dengan wilayah tengah. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi di wilayah tengah dan dia tidak mengenal siapapun di sana. Untuk keamanan, akan lebih bagus baginya untuk pergi ke wilayah tengah sendirian. Namun, sebagian alasan dia pergi ke wilayah tengah adalah untuk memperluas pemasaran Bio Farma Group. Sebagai direktur Bio Farma Group, Yuni adalah seorang pengusaha wanita yang hebat. Jika Iwan membawa Yuni bersamanya, itu mungkin lebih bagus. Seketika dia terjebak di antara dua pilihan. Bertanya-tanya apakah dia harus pergi sendiri atau membawa serta Yuni bersamanya. Iwan, pengoperasian cabang Bio Farma Group di wilayah barat telah stabil dan semuanya berada di jalur yang semestinya. Tidak ada gunanya bagiku untuk tinggal di sini. Bawa saja aku ke wilayah tengah bersamamu. Yuni meraih lengan Iwan dan mengguncangnya dengan penuh harap. Sejak Iwan pergi ke wilayah barat sendirian, dia menghabiskan sebagian besar waktunya terpisah darinya. Sekarang Iwan akhirnya kembali ke wilayah barat. Namun kemudian Iwan akan menuju wilayah tengah lagi. Tidak ingin berpisah dengannya, dia ingin mengikutinya ke wilayah tengah. Iwan, setujui saja, aku tidak bisa pergi bersamamu kali ini. Jadi bawalah dia dan dia bisa menjagamu menggantikanku, kata Tari. Menjaga aku? Mungkin akulah yang pada akhirnya akan menjaganya. Iwan memutar bola matanya melirik ke arah Tari. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Yuni mencubit pinggangnya. Dia menggertakkan gigi kesakitan. Terlihat agak lucu. Baiklah, Yuni, Rina dan kalian berdua akan mengikutiku ke wilayah tengah. Ratna, Rizka, kalian tetap di wilayah barat untuk membantu Tari dalam pengoperasian Mustika Ratu Group. Setelah selesai, kalian bisa datang ke wilayah tengah untuk bergabung dengan kami. Iwan dengan cepat mengambil keputusan. Karena Yuni dan Rina bertanggung jawab menangani operasional Bio Farma Group dan cabangnya sudah berdiri dengan baik, dia bermaksud membawa mereka ke wilayah pusat untuk memfasilitasi pendirian Bio Farma Group di sana. Rizka adalah pemegang saham Mustika Ratu Group. Sedangkan Ratna adalah manajer di sana. Oleh karena itu, dia meninggalkan mereka bersama Tari, sehingga mereka bertiga bisa bekerja sama untuk menangani cabang tersebut dengan baik. Dia sudah memikirkan keputusan ini dengan matang. Kekuatannya secara keseluruhan mencapai kondisi semi-sain, dan dia tidak akan bisa disaingi di wilayah tengah. Jadi, dia lebih dari mampu melindungi Yuni dan Rina. Bahkan jika dia membawa mereka ke wilayah tengah. Itulah sebabnya dia setuju untuk membawa serta Yuni dan Rina. Bab 3022. Baiklah, baik, aku setuju, jawab Iwan. Yuni sangat senang mendengar jawaban Iwan. Dia tidak perlu lagi khawatir. Kamu pria yang baik, Iwan. Bukan hanya Yuni yang senang mendengarnya. Rina berbagi kebahagiaan yang sama. Setelah menghabiskan siang dan malam bersama, dia menjadi terbiasa hidup bersama dengan Iwan. Dia pun sangat senang saat Iwan setuju untuk membawa dia dan Yuni ke wilayah tengah. Saking bahagianya hingga dia tiba-tiba memberi pelukan erat pada Iwan sebagai hadiahnya.
Ini tentu membuat Iwan terkejut. Wajah Iwan tampak emosi saat dia dengan cepat mendorong pelan Rina menjauh darinya. Yuni, kita punya waktu 2 hari sebelum berangkat. Kamu sebaiknya menggunakan waktu ini bersama Rina untuk bersiap-siap dan memastikan semuanya baik-baik saja dengan cabang Bio Farma Group selama kamu pergi. Iwan mengingatkan. Baiklah, aku akan melakukannya, jawab Yuni antusias. Tari, kuharap Mustika Ratu Group bisa belajar dari Bio Farma Group, memperluas pasar ke wilayah timur dari wilayah selatan dan ke wilayah barat dari wilayah utara. Setelah semuanya diambil dari cabang wilayah barat, kamu bisa mulai memikirkannya, kata Iwan setelah termenung sejenak. Tari mengangguk. Ya, aku juga mempunyai pemikiran yang sama. Karena Iwan berencana pergi ke wilayah tengah, tidak ada alasan lagi bagi Mustika Ratu Group untuk memiliki cabang di wilayah timur dan utara. Namun situasi Mustika Ratu Group berbeda dengan Bio Farma Group. Pil alkimia yang dijual oleh Bio Farma Group lebih istimewa dan banyak orang yang mengincarnya di pasaran. Demi keamanan, Bio Farma Group harus bekerja sama dengan keluarga Gublar dan keluarga Morrison untuk memperluas bisnisnya ke wilayah timur dan wilayah utara. Mustika Ratu Group adalah bisnis perdagangan biasa, jadi tidak serumit Bio Farma Group. Faktanya, grup tersebut hanya perlu mencari perusahaan proksi seperti Zeller Group dari wilayah selatan. Perusahaan proksi akan bertanggung jawab untuk memperluas pasar ke wilayah timur dan wilayah utara. Jauh lebih mudah untuk melakukan ekspansi dibandingkan dengan Bio Farma Group. Setelah itu, Iwan dan yang lainnya melanjutkan mendiskusikan masalah lainnya secara detail. Hingga malam hari, mereka meninggalkan perusahaan dan kembali ke hotel untuk makan malam dan beristirahat. Selama 2 hari berikutnya, Tari, Yuni, dan gadis-gadis lainnya sibuk dengan pekerjaan mereka. Sementara itu, Iwan menyempatkan diri menuju ke cabang organisasi Drakmar di wilayah barat untuk mencari Tuan Upwood. Mereka mendiskusikan masalah yang ditinggalkan oleh bos barat dan para keluarga Firman. Situasi di sana mirip dengan wilayah selatan. Karena anggota penting dari bos barat dan keluarga Firman ditangkap, mereka terpecah belah. Tanpa kendali bos barat dan keluarga Firman, pasukan lain saling bertarung untuk mengambil alih kendali lebih besar di wilayah barat. Hal ini menyebabkan gangguan pada ketertiban dan stabilitas dunia persilatan, yang membuat Tuan Upwood pusing karena semua masalah tersebut. Karena itulah, Iwan datang mencari Tuan Upwood untuk membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Lagi pula, Iwan adalah orang di belakang yang menghancurkan bos barat dan keluarga Farmer. Oleh karena itu, dia tentu merasa memikul tanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di wilayah barat dan membantu Tuan Upwood. Tentu saja solusinya sangat mudah. Itu seperti apa yang dia lakukan pada wilayah selatan. Dia menugaskan Austin untuk menggantikan bos barat dan meminta Austin mengendalikan semua kekuatan di wilayah barat untuk menjaga ketertiban dan stabilitas. Semuanya akan terselesaikan saat itu. Tuan Upwood sangat senang dengan solusi yang diusulkan Iwan. Dia setuju dan dengan cepat mencapai kesepakatan dengan Iwan. Bab 3023. Setelah Iwan mencapai kesepakatan dengan Tuan Upwood, dia membawa Austin ke rumah keluarga Morrison untuk bertemu dengan Khaled dan keluarga Morrison lainnya. Ada 2 alasan mengapa dia ingin Austin bertemu dengan keluarga Morrison. Pertama, dia ingin memperkuat hubungannya dengan keluarga Morrison dan meminta mereka membantu cabang Bio Farma Group di wilayah barat untuk berekspansi ke wilayah utara. Kedua, dia berharap keluarga Morrison akan membantu Austin menguasai kekuatan lain di kawasan barat untuk menjaga ketertiban dan stabilitas. Dengan kata lain, dia melakukan persis seperti yang dilakukan dengan wilayah selatan hingga wilayah barat. Dia ingin keluarga Morrison membantu Austin menyelesaikan masalah apapun yang timbul
ketika dia meninggalkan wilayah barat kelak. Dengan bantuan dari keluarga Morrison, dia tahu dia tidak perlu mengkhawatirkan wilayah barat ketika dia pergi. Seperti yang diharapkan, Khaled dan yang lainnya tidak menolak permintaannya. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi keluarga Morrison dalam membantu Bio Farma Group berekspansi ke wilayah utara. Ini juga akan membawa keuntungan besar bagi keluarga Morrison. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menolaknya. Tentu saja, Khaled dan keluarga Morrison bukanlah orang bodoh. Kedua, hal ini akan membawa banyak keuntungan bagi Morrison, bagi keluarga Morrison, bagi Austin untuk menggantikan bos barat. Dengan jatuhnya keluarga Fermor, keluarga Morrison menjadi satu-satunya penguasa di wilayah barat. Karena Iwan adalah mitra bisnis mereka, mereka berada dalam situasi yang sama. Jika Iwan mengendalikan kekuatan wilayah barat, dia tidak akan melakukan apa yang dilakukan para keluarga Fermor dan menciptakan banyak masalah bagi mereka. Itu akan mencegah keluarga Morrison mendapatkan musuh baru seperti keluarga Fermor. Iwan masih muda dan berbakat. Ia berencana pergi ke wilayah tengah karena ambisinya bukan di wilayah barat. Jika kendali wilayah barat tetap berada di tangan Iwan, keluarga Morrison tidak perlu khawatir menghadapi musuh baru yang mengancam keluarga dan keuntungan mereka. Itu adalah sesuatu yang ditakuti keluarga Morrison. Kedua permintaan tersebut hanya membawa keuntungan bagi keluarga Morrison. Karena itu, Khaled dan yang lainnya menyetujui permintaan Iwan tanpa ragu-ragu. Sore harinya, Candil tiba di wilayah barat 2 hari kemudian dan bertemu dengan Iwan pada malam harinya. Setelah dia menyelesaikan perintah Iwan, yaitu membantu Iwan untuk mengurus segala masalah di wilayah selatan, Iwan memberikan instruksi baru kepada Candil setelah dia bertemu dengan Candil. Sama seperti wilayah selatan. Dia ingin Candil membantu Austin mengendalikan wilayah barat dan menyingkirkan masalah apapun di wilayah barat. Setelah selesai, Candil dan Henry akan membawa Tari, Ratna, dan Rizka ke wilayah tengah untuk mencari Iwan. Akhirnya, Iwan telah menyelesaikan sebagian besar hal yang dia perlukan di wilayah barat dan bersiap untuk menuju ke wilayah tengah. Keesokan paginya, Iwan mengucapkan selamat tinggal pada Tari, Ratna, dan Rizka. Henry tetap tinggal untuk melindungi mereka. Kemudian, Iwan meninggalkan wilayah barat bersama Yuni, Rina, dan Mason menuju wilayah tengah. Wilayah tengah terletak di tengah-tengah kelima wilayah tersebut. Sebagian wilayahnya terhubung dengan wilayah barat. Namun luas wilayah tengah dan barat sangat luas, sehingga jarak berkendara dari wilayah barat cukup jauh. Setelah 4 hingga 5 jam perjalanan, mereka sampai di perbatasan wilayah tengah sekitar tengah hari. Saat mobil Iwan berada di persimpangan, ada 4 mobil melaju dari belakangnya. Mobil pertama terlalu cepat dan menabrak mobil Iwan. Bab 3024. Oh tidak, seru Mason saat melihat ada mobil datang dari belakang. Ia menginjak rem dengan harapan terhindar dari tabrakan. Namun, mobilnya terlalu cepat dan terlambat. Mason memutar mobilnya sehingga mobil lawannya menabrak bagian depan mobilnya. Dampak tabrakan tersebut membuat kedua mobil terbentur pagar pembatas dan keluar dari jalan raya sebelum mobil berhenti. Saat kecelakaan terjadi, Iwan bereaksi cepat dengan memegang erat Yuni dan Rina dengan tangannya dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi mereka. Sementara itu, dia mengubah energi spiritualnya menjadi perisai tak kasat mata untuk melindungi dirinya dan kedua gadis itu. Bang!
Beruntung, kedua mobil menginjak rem tepat pada waktunya untuk meredam benturan. Hanya satu sisi bagian depan mobil Iwan yang hancur. Mobil itu hampir terbalik, tetapi untungnya mobil itu stabil kembali ke posisi semestinya. Karena mereka adalah seniman bela diri yang hebat, mereka bereaksi dengan sangat cepat. Selain takut dan ketakutan, secara fisik mereka baik-baik saja. Apa yang telah terjadi? Iwan dan yang lainnya keluar dari mobil. Ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mobil yang nabrak mereka baik-baik saja. Dua pria yang tampak seperti pengawal bergegas keluar dari mobil dengan wajah pucat. 3 mobil di belakang mereka berhenti di samping. Seorang wanita muda cantik berusia pertengahan 20-an dan 10 pria dan wanita lainnya keluar dari mobil. Kedua pengawal itu segera menghampiri wanita itu dan melapor padanya. "Nona, ada masalah dengan mobilnya. Saya tidak bisa mengendalikannya dan menabrak mobil orang lain," lapor salah satu pengawal sambil merasa bersalah. "Aku tahu, aku melihatnya." Wanita muda itu tahu itu kecelakaan dan tidak menyalahkan pengawalnya. Setelah itu dia berjalan menuju tempat Iwan berada. "Aku minta maaf, teman-teman. Apakah kalian terluka?" Wanita muda itu bertanya dengan penuh perhatian. "Kami baik-baik saja." Iwan dan yang lainnya merasa lebih baik setelah wanita muda itu meminta maaf dengan tulus. "Itu bagus. Pengawalku kehilangan kendali atas mobil dan nabrak mobilmu. Ini kesalahan kami. Mohon maafkan kami. Jangan khawatir. Aku akan membayarmu sebagai ganti rugi akibat tabrakan mobil itu." Wanita muda itu meminta maaf dan berusaha menyelesaikan kecelakaan itu dengan uang. "Membayar kami? Kami takut dan hampir kehilangan nyawa. Apakah kamu pikir kamu bisa menyelesaikan ini dengan kata maaf dan uang?" Mason menegur dengan amarah. Dia tidak akan bersikap lunak pada wanita muda itu, terutama setelah bertahun-tahun menjadi gangster terkenal. Sejak dia bekerja untuk Iwan, dia bersikap baik padanya. Dia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus bersikap baik pada Iwan. Namun, kecelakaan mobil yang fatal terjadi dengan dia sebagai pengemudinya dan hampir melukai Iwan, Yuni, dan Rina, itu bahkan lebih serius daripada dia disakiti atau dibunuh. Sebagai orang yang bertanggung jawab, Mason tidak bisa melepaskan kejadian itu begitu saja. Bab 3025. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Kamu bisa memberitahuku permintaan apapun yang ada dalam pikiranmu. Aku berjanji akan menyetujui permintaanmu selama permintaan itu tidak terlalu keterlaluan. Wanita muda itu mengerutkan kening ketika Mason bereaksi dengan marah terhadap kompensasi yang dia tawarkan. Namun, dia tahu dia salah. Jadi dia tetap bersikap sopan dan ramah. Mason tidak tahu bagaimana menjawabnya dan memandang Iwan untuk meminta pendapatnya. Iwan menghela napas. "Tidak apa-apa. Kami menyelesaikannya seperti biasa. Bayar saja biaya perbaikannya." Meski mengalami kesulitan akibat kecelakaan mobil, Iwan tidak ingin berdiam diri atau sengaja mempersulit pihak lain, karena mereka segera meminta maaf dengan tulus. Karena itu, dia hanya bisa menerima kenyataan dan membiarkan wanita muda itu memberikan kompensasi yang sepadan. "Terima kasih atas pengertiannya," jawab wanita muda itu penuh rasa terima kasih dan agak terkejut. Dia dan pengawalnya lah yang menyebabkan kecelakaan mobil tersebut. Namun Iwan tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Dia terkejut dan memiliki kesan yang baik terhadap Iwan. Yuni bertanya, "Iwan, apa yang harus kita lakukan?" "Kita pada dasarnya berada di tempat terpencil. Kalau kita diam di sini dan menunggu mobil diperbaiki, itu akan memakan waktu lama." "Sangat cantik.
Wanita muda dan rombongan akhirnya memperhatikan dua wanita cantik yang berdiri di samping Iwan. Kecantikan mereka menunjukkan mereka karena mereka jarang melihat gadis secantik Yuni dan Rina. Wanita muda itu juga cantik. Dia mungkin salah satu dari sedikit wanita cantik di wilayah tengah. Namun, kecantikannya tak sebanding jika dibandingkan dengan Yuni dan Rina. Ini membuatnya bertanya-tanya siapa Iwan dan mengapa dia memiliki dua wanita cantik di sisinya. Apakah kalian menuju ke wilayah tengah? Kita masing-masing dapat meninggalkan satu orang untuk mengurus perbaikan mobil dan kompensasi. Sementara kalian semua dapat pergi ke wilayah tengah bersama kami. Bagaimana menurut kalian? Wanita muda itu memberikan solusi. Dari pengamatannya, mobil Iwan dalam kondisi buruk dan tidak bisa melaju lagi. Butuh waktu lama untuk menunggu truk derek datang dan menangani perbaikannya. Dia tidak ingin membuang waktu untuk menyelesaikan masalah kecil ini. Karena itu, dia mengusulkan agar satu orang tetap tinggal untuk menanganinya. Sementara yang lain boleh pergi, mengingat mobil Iwan tidak dalam kondisi layak untuk dikendarai. Dan dialah penyebabnya, dia bisa membawa Iwan dan teman-temannya ke wilayah tengah jika mereka menuju ke sana. Iwan memikirkannya. Tentu. Oke, terima kasih. Iwan juga tidak mau membuang waktunya di sana. Karena wanita muda itu bersedia mengirim mereka ke wilayah tengah, dia menyetujuinya. Wanita muda itu tersenyum. Sama-sama. Setidaknya hanya itu yang bisa kulakukan. Dia pikir itu adil karena dialah penyebab mobil Iwan hancur. Mason, kita akan pergi ke wilayah tengah. Kamu tinggal di sini dan menunggu truk derek tiba untuk menarik mobil ke bengkel. Datang dan bergabunglah dengan kami setelah semuanya beres. Perintah Iwan. Baik tuan, jawab Mason. Saat itu wanita muda itu meminta pengawalnya untuk tetap bersama Mason untuk menyelesaikan kecelakaan mobil itu juga. Setelah itu, dia membawa Iwan, Yuni, dan Rina ke mobilnya dan bersiap untuk berangkat. Bersambung ya sobatku semua, kakak-kakakku semua, abang-abangku semua. Terima kasih sudah mendukung channel saya ini. Semoga kakak-kakakku, abang-abangku, dan sobat-sobatku semua dalam keadaan sehat selalu. Dilancarkan semua aktivitasnya dan dimudahkan semua rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.